Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tipe data enum. Nanti saya akan menjelaskan mengenai apa itu tipe data enum, kemudian contoh penggunaan tipe data enum. Oke, tipe data enum. Apa itu tipe data enum? Tipe data enum itu sama seperti type def yang sebelumnya saya terangkan. Jadi ini tipe data buatan kita sendiri, tapi isinya adalah sekumpulan variabel-variabel yang nilainya kita bisa tentukan sendiri. Sebuah kelompok atau sebuah himpunan variabel, dan tipe data variabel tersebut kita bisa tentukan sendiri. Oke, biar gampang ngertinya, kita langsung praktek aja ya. Kita buka code blocks seperti biasa, kemudian kita new project baru, console application. Oke, next, kemudian nama projectnya bikin tipe enum. Kemudian klik next lagi seperti biasa, finish. Oke, klik source, main cpp di double klik. Nah, kita akan bermain-main dengan tipe data enum. Jadi tipe data enum itu sebuah tipe data bikinan kita sendiri. Isinya adalah variabel-variabel yang nilainya bisa kita tentukan sendiri. Oke, cara penggunaannya begini. Kita gunakan keyword enum, kemudian nama variabelnya apa? Nah, bukan nama variabel tapi tipe data. Sorry. Oke, kita gunakan keyword enum, terus kita mau kasih nama tipe datanya apa? Misalnya apa ya? Yang gampang deh. Berat badan misalnya. Terus setelah kasih nama tipe datanya, kita buat kumpulan variabel di dalamnya. Variabel dengan tipe data tertentu yang nilainya kita bisa tentukan. Caranya gunakan kurung kurawal terbuka dan diakhiri dengan kurung kurawal tertutup. Ini kita akan isi datanya apa saja. Misalnya berat badan, nama orang deh, misalnya si Budi, terus Parto, terus Paijo, terus si Komeng, terus ada si Bejo. Oke, kita sudah bikin sebuah tipe data baru namanya berat badan. Untuk menggunakan tipe data ini sama seperti biasa, kita ketik berat badan, kemudian berat badan, kemudian baru nama variabelnya yang akan kita gunakan. Nama variabelnya misalnya BB aja deh. Oke, kemudian nah si BB ini kita bisa tampilkan isinya. Misalnya si Budi, BB Budi. Nah, sekarang kita cetak ke layar gunakan shout, kemudian isi dari berat badan orang ini adalah ini BB. BB terus end line return 0. Oke, jadi nanti dia akan menampilkan tulisan isi berat badan orang ini adalah BB, si Budi. Berapa? Coba kita tampilkan. 9. Isi dari berat badan orang ini adalah 0. Kenapa 0? Karena begini, yang namanya
deret data di dalam berat badan ini, defaultnya yang pertama sini si Budi adalah 0, Parto adalah 1, Paijo 2, dan seterusnya 3 dan 4. Itu adalah nomor indeksnya. Nomor indeks dari urutan data yang ada di dalam berat badan. Nah, ukuran data, namanya nilai indeks itu kita bisa manipulasi, kita bisa isi sendiri. Misalnya Budi sama dengan 1 misalnya. Nah, ada ya orang berat badan sekilo, orang apa itu, orang-orangan kali. Oke, terus kita ganti deh, jangan si Budi. Nah, sekarang kita run. Nah, isi dari berat badan orang ini alias si Budi adalah 1. Gitu. Nah, terus kalau misalnya si Budi ini kita ganti dengan Parto, berapa? Apa nilai yang keluar? Isi berat badan dari orang ini yakni si Parto adalah 2. Karena apabila di bagian Budi ini diubah angkanya jadi 1, maka indeks berikutnya akan meneruskan maka angka berikutnya ya adalah satu angka di depan indeks sebelumnya. Ya, karena si Budi ini 1, maka si Parto jadi 2, Paijo 3, Komeng 4, dan Bejo 5. Nah, kita coba si Bejo kita masukin. Bener nggak 5? Nah, si Bejo adalah 5 karena dia berada di indeks kelima. Karena si Budi 1, Parto 2, 3, 4, 5. Gitu. Dan nomor indeks ini kita bisa manipulasi sesuka kita sesuai dengan kebutuhan. Si Budi ini misalnya 1. Gimana kalau si Parto ini sama dengan 3? Si Bejo jadi berapa? Coba tebak. Si Bejo jadi 6. Kenapa? Karena si Parto ini 3, Paijo 4, Komeng 5, Bejo jadi 6. Begitu. Gimana? Paham ya? Jadi namanya indeks itu kita bisa manipulasi. Indeks dari data dari data ini. Kita bisa isi angka sesuka hati kita. Misalnya si Budi ini 2, si Parto ini 2 juga, nggak apa-apa, sama. Jadi hasilnya kalau si Paijo ini nanti bakal jadi 3. Kita compile ya. Nah, lihat ini. Paijo adalah 3. Berat badan ini alias si Paijo adalah 3. Karena Budi 2, Parto 2, maka berikutnya akan nambah 1. Jadi 3 gitu. Gampang ya? Oke. Itu contoh sederhana. Ada contoh lain lagi. Kita ganti, jangan berat badan. Nanti saya dituduh body shaming takutnya. Oke, kita inom misalnya hari. Budi, jangan Budi. Hari, kita masuk Senin, kemudian Selasa, kemudian Rabu, Kamis, lalu Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Kemudian untuk, nah ini salah satu teknik penamaan variabelnya. Kita bikin tipe data hari. Nama variabelnya kita bisa taruh di sini. Misalnya hari kita tulis hadir di sini. Oke, sekarang kita punya sebuah variabel baru namanya hadir dengan tipe data hari. Yang isinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di sini kita bisa manipulasi. Senin itu hari ke-1, Selasa hari ke-2, Rabu hari ke-3, Kamis 4, Jumat 5, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, karena sekarang kita sudah punya variabel hadir, kita bisa isi angkanya. Hadir misalnya adalah Selasa. Kemudian kita tampilkan. Anda hadir pada hari ke
Terus di sini bukan Selasa, hadir. Endline. Oke. Gampang ya. Kita compile. Maka hasilnya adalah Anda hadir pada hari kedua. Karena di sini hadirnya isinya Selasa dan Selasa adalah indeks kedua. Gitu. Ini contohnya, salah satu contoh nyata ya. Gampang banget. Oke, gampang ya. Ini tipe data enum. Contoh dari praktek tipe data enum. Contoh lagi ya, biar seru. Kita bikin tipe data enum juga dengan contoh kita bikin arah mata angin. Kita bikin tipe data enum namanya mata angin. Isinya arah mata angin, ada utara. Utara itu 0 derajat. Kemudian timur itu 90 derajat. Kemudian selatan itu 180 derajat. Kemudian selatan, kemudian barat itu 270 derajat. Oke, kita kasih nama variabelnya arah. Nah, sekarang arah kita isi dengan misalnya timur. Kemudian kita tampilkan Anda sekarang arah Anda sekarang adalah arah derajat. End line. Oke, sekarang kita compile ya. Build and run. Oke, nah sekarang kayak gini tampilannya. Arah sekarang adalah 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena variabel arah berisi timur. Timur nilainya 90 derajat. Begitu. Gampang kan? Ya, ganti aja sendiri utara. Compile. Jadinya arah sekarang adalah 0 derajat. Oke, gampang ya? Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai tipe data enum. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai tipe data enum serta contoh penggunaan tipe data enum dalam bahasa pemrograman C++. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi Anda. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau Anda berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.